Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya apa. Nanti Sora akan kocok dari kartu ini untuk lihat temanya apa ya. Jadi aku lagi hari ini pingin membiarkan semesta untuk menentukan temanya, oke? Namun gak usah baper-baper amat karena ini untuk umum, bukan pribadi atau personal ya. Jadi buat semua orang, oke? Jadi santai aja ya. Kalau kamu mau cocok silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram. Kita lihat. Semesta beritahu saya tema pembacaan pada hari ini. Beritahu saya tema pembacaan pada hari ini. Tarik nafas, hembus nafas teman-teman. Kita lihat ada energi seperti apa. Oke. Wah. Ada energi only you ya. Yang berarti kalau kayak gini temanya tentang seseorang yang saat ini hanya ingin terfokuskan ke kamu ya. Hanya kamu yang jadi fokusnya dia pada saat ini ya teman-teman. Oke. Tema hari ini adalah hanya kamu yang menjadi fokusnya dia ya teman-teman pada saat ini. Kenapa sih saat ini dia tuh terfokuskan hanya untuk kamu? Kalau Sora lihat di sini ada energi dia itu memang terikat sama kamu, itu satu. Yang kedua, ada energi dia sangat menginginkan kamu, ya, karena memang terikat, menginginkan kamu. Ada energi kerinduan di sana, ya teman-teman. Lalu ada energi apa lagi? Itu yang sudah menjadi kunci utama ya. Kalau saat ini mungkin sekali dia sedang memantau kamu, sedang mau lihat pergerakan kamu seperti apa, ya. Orang ini sebelumnya mungkin saja pernah seperti menghilang ya dari kamu. Kalau kamu lihat gambarnya di sini, ada seseorang kecil, seseorang yang pernah menjauh dari kamu. Seseorang yang mungkin banyak menyimpan kebohongan, ketidakjujuran sama kamu, ya, banyak hal yang mungkin dia sembunyikan, ya. Sehingga kamu mungkin bingung antara harus percaya sama orang ini atau enggak ya, antara percaya atau tidak. Di sini ada energi yang membingungkan, serba abu-abu teman-teman ya. Namun di balik ketidakjujurannya itu, kalau Sora lihat orang ini terpanggil ya untuk memulai lagi dari awal sama kamu, ingin mengarahkan lagi energinya kembali ke kamu untuk start over. Jadi mau mulai lagi semua dari awal ya teman-teman, kan dia pingin fokus lagi ke kamu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di sini memang ada energi dari twin flame yang sangat kuat, ya. Energi koneksi twin flame yang sangat kuat. Dinamikanya twin flame itu biasa memang naik turun, saling sisinya mirroring. Jadi, apa yang kamu rasakan dia rasakan, dan begitu juga sebaliknya. Apa yang mungkin jadi trauma kamu jadi traumanya dia, dan sebaliknya teman-teman. Yang pasti, energi saling mencarinya itu sangat-sangat kuat ya. Jadi dibalik sikapnya dia yang menghilang dalam ketidakjujurannya dia, tapi energi api asmara itu memang tidak bisa dipungkiri ya teman-teman. Karena namanya satu inti dibagi dua ya. Makanya biasanya orang itu kalau twin flame cuma punya satu teman-teman. Oke. Orang ini sedang mungkin memantau kamu, sedang untuk melihat situasi dan keadaan teman-teman ya. Karena kalau Sora lihat orang ini itu sebenarnya punya jiwa yang bebas ya. Sebenarnya jiwanya bebas. Orang ini suka eksplorasi. Dan saat ini mungkin banget keadaan dia belum benar-benar bebas atau seutuhnya bisa punya pergerakan. Karena memang di sini jelas ada energi berjarak sama kamu teman-teman. Orang ini berjarak secara fisik ataupun secara energi dari kamu. Ada yang LDR. Jadi orang ini terpisah dari kamu secara jarak maupun secara energi ya, sehingga itu menjadi salah satu penghalang utama dalam relationship ini. Saat ini dia sangat-sangat merasakan kekosongan ya, kekosongan hati, kekosongan jiwa, karena memang hanya kamu yang Sora lihat di sini mungkin sekali mampu untuk mengisi hatinya, mampu untuk mengisi jiwanya, dan di saat ini ada energi kekosongan yang sangat-sangat besar. Karena ada energi kehampaan dari kehilangan kamu, ya, karena ada jarak di sana, ya. Selain itu,
Orang ini juga punya energi seksualitas teman-teman ke kamu ya. Ada energi gairah, ada energi gairah seksual yang kuat ya. Dan di sini sangat mungkin saat ini energi gairah seksualnya itu sedang menggebu teman-teman ke kamunya. Karena adanya kekosongan itu, sangat mungkin dia merasa dia telah kehilangan kamu teman-teman. Ada energi stres, ada energi depresi dari kehilangan kamu. Karena mungkin sekali dia itu sangat butuh kamu teman-teman. Ya, dia sangat butuh kamu. Dia tidak pernah menyangka ya akan mungkin kehilangan kamu, dan dia juga mungkin tidak menyangka akan ternyata sesayang ini sama kamu, ternyata punya energi sekuat ini sama kamu gitu ya. Apalagi saat ini banyak sekali rintangan dan halangan yang sedang datang ke dalam kehidupan dia. Energi dia menjadi semakin banyak yang gak tenang ya, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran kayak gitu ya. Kita sekarang coba lihat dulu, siapa sih energi dari orang ini teman-teman. Kita coba lihat ya, siapakah orang ini, ciri-cirinya siapa. Pertama-tama teman-teman, orang ini adalah seseorang yang mungkin ya telah banyak terluka atau banyak kecewa kalau Sora lihat di sini. Karena orang ini banyak mempunyai energi rasa sakit ya di dalam kehidupannya dia ya. Mungkin dia orang yang banyak dikhianati, banyak patah hati, banyak kecewa kayak gitu ya. Jadi mungkin banget dia lebih memilih untuk lebih banyak pakai logika daripada pakai perasaan dia. Seseorang yang punya banyak sekali sisi ingin tahu segala hal. Lalu juga di sini ada seseorang yang secara pemikiran masih suka eksplorasi ya. Ada sisi ingin tahu ya. Dia juga sedang belajar untuk berkomunikasi. Orang ini itu seseorang yang sedang mungkin ya, beberapa tapi nggak semua. Mungkin itu sedang banyak yang mengalami mungkin masalah hukum teman-teman. Atau orang ini memang punya ikatan karma sama kamu, itu sangat mungkin sekali. Orang yang punya banyak sekali kebingungan, ketidakjelasan ya, karena mungkin masih banyak hal-hal yang dia bingung, mana yang harus diprioritaskan. Memang zaman sekarang ini serba banyak bingung teman-teman ya, karena kita tuh hidup di zaman yang serba nggak pasti. Banyak hal-hal yang semakin hari bikin kita khawatir ya. Apalagi kalau yang calon-calon sandwich generation ya. Orang ini untuk masalah finansial masih berjuang ya, membangun finansial dia, membangun dirinya dia supaya jadi stabil. Selain ada energi kebohongan, terus habis itu mungkin jarak, ada lagi apa masalah di antara kalian? Teman-teman, kalau surat di sini memang secara fondasi ya, mungkin saja kamu berdealing sama seseorang yang memang belum benar-benar stabil secara energi fondasi ya. Artinya mungkin banget dia belum siap untuk kestabilan teman-teman dalam upaya membangun masa depan. Jadi bisa saja dia nggak stabil. Gimana ngomongin soal masa depan kalau fondasinya aja atau akar di bawahnya belum kuat teman-teman ya. Chemistry di antara kalian memang sangat-sangat kuat ya. Tapi kalau surat di sini yang tadi ya, fondasinya belum kuat. Mungkin juga ada yang masih harus berurusan dengan keluarganya. Situasinya belum aman ya. Dan ada beberapa karmic lesson ya yang belum kelar nih. Sepertinya sebelumnya pernah terjadi hal yang sama di antara kalian. Karena memang di sini ada past life connection, di mana ada pembelajaran tentang karmic lesson yang harus dipelajari sama orang ini gitu ya, sama kamu juga sama-sama gitu ya, untuk bisa menghilangkan pola ini teman-teman ya. Karena kalau enggak, dia tidak bisa mendapatkan ketenangan dan mendapatkan kedamaian teman-teman ya. Orang ini sangat mungkin banget sedang memantau kamu dari kejauhan. Mungkin sekali ya, pergerakan dia pun masih tidak pasti. Dia mungkin masih memantau kamu karena dia ada ketidakyakinan dengan mungkin dirinya sendiri, dengan situasi atau keadaan. Kita lihat ada pola berulang apa. Teman-teman, kalau Sora lihat ya, pola berulang dia ini ngomongin soal emosional yang
mungkin saja banyak yang ditutupi, ya. Ketidakjujuran itu, ya, dan firasat-firasat batin kamu yang terjadi terulang, ya. Misalnya selalu berbohong, selalu menutupi, kayak gitu, ya. Dan banyak juga ke situasi yang tidak tenang, teman-teman. Akhirnya mungkin banyak argumen, membuat diri itu jadi nggak tenang karena banyak situasi-situasi yang nggak kondusif, ya. Ketika berkomunikasi pun jatuhnya mungkin saja menjadi berdebat, kayak gitu, ya. Setiap kali mulai bicara, itu sangat mungkin. Sekarang kita coba lihat, kenapa sih dia pingin fokus lagi cuman sama kamu. Teman-teman, dia teringat, ya, sama segala perdebatan, ya, dan dia sangat mungkin merasa stres banget tiap ingat itu, teman-teman, ya. Dan dia itu masih penuh dengan energi nggak yakin, bingung. Dan orang ini sekarang putus asa. Ketika dia bingung, stres, putus asa, disitulah dia itu sangat-sangat butuh sama kamu. Jadi ini energi seseorang yang memang cuman kamu yang bisa menenangkan dia. Cuman kamu yang bisa support dia, ya. Dan dia sangat-sangat bingung ketika kamu sudah mungkin menjauhi dia, walk out dari dalam hidupnya dia, teman-teman. Ya. Dia jadi seperti susah untuk fokus. Energi apa yang kamu bawa ke orang ini? Teman-teman, kamu tuh punya energi sangat disiplin dan fokus, ya. Jadi mungkin disiplin dan fokus kamu juga lah yang banyak membantu dia untuk tetap berjalan sesuai dengan semestinya. Kamu tuh kayak menjadi GPS gitu, ya, buat dia untuk mengarahkan. Dan kamu banyak memberikan pencerahan. Jadi sangat mungkin kamu banyak kasih nasihat, banyak kasih masukan. Solusi dari banyak jalan keluar, pencerahan gitu, ya. Dan sama kamu, dia bisa mengutarakan sebenarnya semuanya. Makanya kamu bingung gitu, ya, kenapa dia masih banyak energi berbohong dan menyembunyikan. Kamu juga memberikan energi rasa aman dan rasa nyaman, ya. Karena kamu bisa dipercaya, kamu bisa diandalkan, dan kamu memenuhi semua hal yang dia butuhkan. Kebutuhan secara energi, kebutuhan secara fisik, kebutuhan secara pikiran, kebutuhan secara seksualitas, dan sebagainya, ya, teman-teman, ya. Dan kamu adalah support system terbesar dia. Seseorang yang mungkin bisa dia harapkan. Seseorang yang mungkin sangat-sangat bisa dia andalkan. Mendukung dia, menolong dia. Dan dia sangat-sangat bisa merasakan energi terkoneksi sama kamu. Telepati batin sama kamu tuh sangat kuat. Dan kamu salah satu orang yang berada di barisan paling belakang, ya, mendorong dia untuk menjadi sukses dan berhasil, ya. Kamu tuh nggak kelihatan, ya, seolah-olah nggak kelihatan, tapi kamu banyak mengambil peran dalam hidupnya dia. Dan ketika dia nggak ada kamu, mulailah di situ energinya kecarian, bingung. Energi kamu tuh bisa mendorong dia tuh untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik, ya. Karena dia menyadari kamu tuh layak untuk dapetin yang lebih baik. Dan dia tuh sangat-sangat masih terobsesi sama kamu. Makanya sekarang fokusnya cuma sama kamu. Sibuk stalking kamu, mantau kamu. Walaupun di satu sisi orang ini masih takut-takut untuk terbuka sama kamu, mengatakan kebenaran sama kamu, ya. Mungkin dia takut kamu masih marah, kecewa. Karena sebenarnya kamu banyak men-trigger dia, ya. Sisi-sisi terburuk dia itu jadi keluar, dan itu harus diselesaikan memang. Misalnya traumanya lah, sikap-sikap buruknya lah. Ketika kamu pergi, dia tidak langsung cari kamu, karena dia sedang berusaha mencari dirinya sendiri. Ini orang yang jati dirinya pun serba bingung. Jadi sangat mungkin banget, ya, ini orang yang nggak punya arahan loh. Tuh. Orang yang serba bingung, serba bimbang, ya. Energinya serba nggak pasti, kurang keyakinan. Dia juga sebenarnya bingung, mau bicara lagi sama kamu mulai dari mana? Memperbaiki ini mulai dari mana? Tapi mau move on juga nggak bisa. Dia tidak bisa move on dari kamu. Dan hidup dia sekarang berantakan.
Dan sekarang tuh dia jadi kayak, apa cuman kamu yang bisa nolongin aku ya? Tapi dia juga takut menghubungi kamu, takut kamu menolak dia, takut kamu nggak bisa terima dia. Hasrat dia sama kamu sekarang sangat menggebu. Orang ini tuh banyak banget pakai logika. Makanya kenapa dia itu pergerakannya sangat lambat, karena dia lebih banyak pakai logika daripada pakai hatinya dia, teman-teman. Apa yang akan terjadi ke depannya sama hubungan ini? Teman-teman, orang ini pernah menjadi seseorang yang menghilang atau running dari kamu, ghosting kamu ya, teman-teman. Oke? Tapi kamu selalu menjadi orang yang setia dan dapat diandalkan. Nah, kesetiaan kamu, di mana kamu bisa diandalkan itu, kemurahan hati kamu, itulah yang menggiring dia untuk mungkin ada pergerakan ke kamu, teman-teman. Ya. Dia tidak bisa lepas dari kamu karena di sini ada energi ketergantungan, clinging ya. Energi ketergantungannya sangat-sangat besar sekali gitu ya. Pada akhirnya dia akan bergerak ke kamu kok. Ace of Wands, ada sebuah pergerakan pasti, ada sebuah energi pergerakan ya. Ini tinggal masalah waktu aja dia akan bergerak ke kamu, teman-teman ya. Orang ini tipenya kaku banget, tipe yang kaku, tipe yang konvensional. Jadi segala sesuatu itu benar-benar dipikirkan, gitu ya. Overthinkingnya besar sih, apalagi dia masih harus mengurus keluarganya. Dan yang kalau saya lihat yang paling sedang dia butuhkan adalah dia mengumpulkan keberanian, teman-teman. Karena sudah pasti, memang kan dia salah sama kamu ya. Ada situasi salah, karena dia mungkin sudah bohong, sudah lakukan kesalahan sama kamu. Tapi energi mulai awal yang barunya sangat kuat banget. Nih, new beginning di sini, new beginning di sini. Ya. Akan ada permulaan dari awal yang baru ya, dari dia, teman-teman. Ya. Hanya dia sedang menimbang-nimbang. Apa sih yang bisa menjadi potensi masalah? Gimana sih jalan keluarnya? Gimana sih cara bicaranya sama kamu? Dia sedang berusaha mencari jalan, karena sekarang situasinya mungkin saja juga memang lagi nggak baik-baik aja, teman-teman. Ya. Dia banyak terkungkung oleh situasi dan keadaan yang sulit. Tuh, emosi dia juga sedang nggak baik-baik aja. Makanya sangat mungkin banget orang ini pun pingin datang ke kamu ketika emosinya sudah lebih stabil ya. Tuh, karena dia tidak mau memperburuk keadaan, datang ke kamu dengan emosi yang belum kelar ya. Tuh, makanya dia tidak bergerak sekarang. I can come to you now. Fokusnya dia memang ke kamu, tapi dia belum bisa bergerak ke kamu sekarang, teman-teman. Tapi yang pastinya dia akan ngeklaim kamu kembali, karena memang ya dia tidak bisa melepaskan kamu. Masukan buat kamu apa? Teman-teman, hadapilah dengan tenang, dengan santai, dengan damai. Jadi nggak usah diburu-buruin. Biarlah segala sesuatu itu berjalan dengan semestinya, berproses dengan semestinya. Jadi energi kamu tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, tidak perlu gerasa-gerusu, lebih tenang, lebih damai ya. Oke? Maka akan ada hal-hal yang kamu merasa sama ini kayaknya nggak mungkin itu bisa terjadi, dia nggak mungkin bisa begini, dia nggak mungkin bisa begono, hubungan kami nggak mungkin bisa begini, begono, begeneh gitu ya, bahasa Sora. Itu mungkin banget akan ada keajaiban yang terjadi. Tapi balik lagi, tenangin energi kamu, relaksin energi kamu. Segala sesuatunya tidak bisa dipush atau dipaksakan. Semua harus berproses. Orang ini mungkin harus berproses, kamu pun harus berproses, teman-teman. Ya, tuh, kamu pun harus di healing dulu gitu loh. Karena kamu juga berdampak loh. Ingat ya, energi itu menular, teman-teman. Ya, ketika kamu berdiri dengan seseorang yang banyak energi negatif, kamu akan ketularan negatif. Ketika kamu berdiri dengan seseorang yang lebih positif, kamu akan ketularan. Makanya kamu perlu lebih banyak untuk pembersihan diri dulu, cleansing dulu, healing dulu. Untuk teman-teman yang mungkin menstabilkan emosinya, ya, teman-teman juga mungkin ingin lebih positif ya dalam menerima energi cinta kasih.
dalam memberi dan menerima energi cinta kasih ya. Ini adalah gelang ametis kupu-kupu. Kupu-kupu adalah lambang dari transformasi jiwa. Ini cantik banget. Batu ametisnya import langsung ya. Jadi ini import teman-teman. Ini bukan apa namanya, lokalan punya ya. Ini juga didesain khusus dengan ini size-nya adjustable ya. Dia bisa disesuaikan ukurannya, bisa dibesar kecilin. Oke. Harganya 265.000 kalau beli langsung. Kalau di Tokopedia itu harganya 285.000, lebih mahal 20.000 karena diambil komisi Tokopedia. Oke. Dan dia juga berfungsi membawa energi keseimbangan, manifestasi positif, dan batu ametis sendiri terkenal dengan terkoneksi dengan cakra mahkota, cakra ajna ya. Dan dia juga menambah intuisi teman-teman dan melepaskan energi rasa sakit. Oke, di dalam fisik ataupun di dalam perasaan. Oke, silakan dibeli selagi masih ada, stok terbatas. Kalau sudah habis, aku tidak bisa menerima PO satuan 1 atau 2 gitu, aku nggak terima ya. Harus banyak gitu kalau ambil ya. Dibeli sekarang berhubung masih ada, karena setiap penjualan di batunya Sora ini sudah Sora program dengan energi khusus. Jadi kamu nggak cuma beli gelangnya doang, kamu beli fungsinya di dalam ya. Dan kualitasnya juga teman-teman yang sudah beli boleh tulis komentar di bawah ya. Dan ini bisa dibesar kecilin. Aku tunggu untuk teman-teman cowok, kamu bisa beli, kamu bisa kantongin kalau nggak mau dipakai, atau kamu bisa kasih hadiah untuk orang-orang yang kamu sayang. Sora tunggu belanjanya ya. Ini bagus banget. Jadi cepetan beli ya, karena kayak kemarin ya, yang ikan dan sebagainya, totonya pas mau beli udah habis teman-teman ya. Jadi belilah sekarang selagi masih ada ya. Jangan ditunda-tunda, jangan entar, besok, nanti. Karena kalau udah nggak ada, aku nggak bisa belikan lagi untuk kamu ya, kecuali kamu ambil banyak. Oke? Kita sekarang coba lihat astrologi yang terungkap. Cek Sun, Moon, Rising, Venus kamu ya, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Scorpio, Pisces, Scorpio lagi, Gemini. Oke. Virgo, Taurus, Pisces lagi, dan ada Capricorn. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba ke alfabetnya. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan ya. Untuk teman-teman yang kepingin untuk baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri dengan lebih detail, silakan. Atau teman-teman di sini yang kepingin baca tarot dengan paket video YouTube seperti ini dengan dibukakan lebih jelas kartunya, boleh banget. Silakan di Instagram Sora_tarot juga, atau kamu mau ketemu sama Sora meet up juga bisa. Atau mau belajar tarot sama Sora juga boleh banget. Sora ada kelas ya, dan kita akan bimbing kamu ya. Tidak dilepaskan gitu aja. Semoga berjodoh belajar sama Sora ya. RHBB UACC RMTP IEYLPH 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatifnya. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar @Sora_tarot di Instagram ya. Dan jangan lupa juga teman-teman, Sora tunggu belanja dan bookingnya. Sampai kita ketemu lagi. Jangan lupa main ke channel kedua Misana Sora. Bye bye.